Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini Minggu 29 Maret 2026. Karena ini general reading, jadi dari pesan yang aku sampaikan bisa semuanya resonate, bisa cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin private reading bisa DM ke Instagram atau chat ke WA, link dan nomornya ada di deskripsi. Oke, yang pertama aku akan menyampaikan angel terapi healing atau terapi penyembuhan, pesan malaikat untuk terapi penyembuhan. Yap. Past life issue. The situation has a basic in one of your previous lifetimes. Ask your angels to help you remember, release, learn, and heal from your past experiences. Oke, pesan healingnya atau terapi healingnya bisa jadi masalah di kehidupan lampau. Nah, situasi saat ini berakar pada salah satu kehidupan kamu sebelumnya. Mintalah bantuan malaikatmu untuk membantumu mengingat, melepaskan, belajar, dan menyembuhkan diri dari pengalaman masa lalumu. Kamu mendapatkan pesan ini karena pengalaman dan emosi dari salah satu kehidupanmu sebelumnya mempengaruhi situasi yang kamu alami atau kamu tanyakan saat ini. Kamu memiliki kebijaksanaan yang diperoleh dengan susah payah dari kehidupan lampau itu. Biarkan kebijaksanaan itu membimbing kamu dalam situasimu saat ini dengan mempercayai perasaan dan firasat kamu. Dan juga percayai intuisimu. Orang-orang dari kehidupan masa lalumu sedang memperkenalkan diri kepadamu di kehidupan ini. Mungkin mereka juga termasuk belahan jiwa dan anggota keluarga yang semuanya memiliki ikatan karma dengan kamu. Di masa lalu, hubungan-hubungan ini mungkin menyakitkan, tetapi sekarang adalah kesempatanmu untuk menyeimbangkan karma tersebut dan memutus siklus reinkarnasi jika kamu memilihnya. Langkah-langkah tindakan yang bisa kamu lakukan. Malaikat Agung Raziel, Malaikat Agung Raziel yang berarti rahasia Tuhan adalah malaikat yang membantumu memahami, mengasimilasi, dan menyembuhkan ingatan kehidupan masa lalumu. Pergilah ke tempat yang tenang dan ucapkan dengan lantang atau dalam hati, Malaikat Agung Raziel, aku memanggilmu sekarang. Tolong bantu aku memahami, lalu jelaskan pertanyaan atau situasimu saat ini dengan membimbing dan menyembuhkanku melalui pengalaman dan hubungan masa laluku. Aku meminta agar kau membantuku menyeimbangkan semua karma dengan semua orang yang terlibat dalam situasi ini di semua arah waktu. Malaikat Agung Raziel, tolong bantu aku mengungkapkan, menyembuhkan, dan melepaskan semua rasa sakit lama yang terpendam sekarang dan selamanya. Terima kasih. Tubuhmu mungkin akan bergetar saat mengucapkan ini, menandakan bahwa kamu berhasil melepaskan rasa sakit lama yang terpendam. Jika kamu memiliki potongan ingatan dari kehidupan lampau, kamu bisa catat untuk eksplorasi lebih lanjut dengan terapis regresi kemudian, atau kamu bisa mendengarkan musik atau CD meditasi yang
Di situ bisa ada panduan, di YouTube tuh banyak ya, di YouTube banyak. Oke, selanjutnya aku akan menyampaikan pesan channeling dan panduan dari para dewa dewi. Oke, pesan dari Bumi Devi sebagai Mother Earth atau Ibu Pertiwi atau Ibu Gaia. Ada yang menyebutnya juga dengan Ibu Bumi. Bumi Devi adalah Dewi Bumi dan Ibu Bumi yang ilahi. Bumi dikatakan sebagai wujud kesuburan Dewi Laksmi, dan karena semua hal baik berasal dari bumi, kita harus memberikan rasa syukur yang besar kepada Dewi cantik ini yang menopang kita. Dia adalah pemberi rezeki tertinggi yang memberi kita kelimpahan. Suami atau pasangannya adalah Sri Vishnu. Pesan channeling dari Bumi Devi. Akulah yang harus kau cintai dan hormati, agar kelimpahan hal-hal baik dari bumi mengalir kepadamu. Bersama dengan saudariku Laksmi, kami akan memberimu berkah yang melimpah jika kau terlebih dahulu memberkati bumi. Nah, bimbingan dalam percintaan. Pasangan baru yang penuh kasih akan segera datang jika kamu masih lajang. Hubungan yang ada akan membaik jika kamu mencurahkan lebih banyak energi cinta ke dalamnya. Dalam hal kelimpahan dan keberuntungan akan menjadi milikmu. Ingatlah untuk memberikan kebaikan dan uang kepada mereka yang membutuhkan untuk mempertahankan keberuntungan kamu. Dalam hal pekerjaan atau bisnis, akan ada banyak peluang untuk memperluas bisnis kamu, dan kamu mungkin membutuhkan lebih banyak staf dan kesepakatan bisnis serta investasi kamu akan berhasil. Berhati-hatilah dengan pinjaman bank yang kamu miliki. Dalam studi, kamu akan menikmati kesuksesan dalam tugas-tugas kamu dan ujian. Studi lanjutan direkomendasikan, terutama jika bersifat ekologis. Studi berbasis bumi dan penyembuhan sangat direkomendasikan. Pesan untuk future, masa depan. Kehidupan yang baik dengan kelimpahan untuk semua kebutuhanmu ditawarkan kepada kamu. Untuk menerima berkah ini, kamu harus berterima kasih dan menghormati Mother Earth atau Bumi Devi atau Ibu Bumi dalam wujudnya sebagai Ibu Bumi. Oke. Dan berkah dari Ibu Bumi adalah kelimpahan. Nah, lalu yang berikutnya aku akan menyampaikan Sky Wisdom atau kebijaksanaan langit. Pesannya yaitu tentang creativity. Aspirasi buat kamu, semoga kamu terbuka terhadap kemungkinan tak terbatas. Pikiran yang tertutup tidak memiliki banyak pilihan, tetapi pikiran yang terbuka terhubung dengan potensi tanpa batas. Sumber kreativitas dapat ditemukan di dalam hamparan pikiranmu yang bercahaya. Inspirasi datang secara alami ketika kamu rileks dan terbuka. Andalkan pikiran yang polos untuk melihat dunia dengan cara yang jernih dan baru. Percayalah pada sifat alamimu. Dengarkan keheningan batin dari mana semua pikiran muncul. Biarkan pikiran kamu menetap dalam keadaan alaminya yang bercahaya dan kosong.
Dari dalam hamparan keheningan batin, rasakan kehadiran spontan, sukacita, dan cinta. Inilah sumber kreativitas yang sebenarnya. Kamu bisa baca mantra ini atau afirmasi ini. Aku adalah kekuatan kreatif, membawa karunia dan bakat unikku ke dunia. Oke, ini untuk pesan kebijaksanaan langit. Oke. Kita lanjut dengan bagaimana energimu hari ini. Energimu hari ini. Oke, ada Seven of Pentacles. Aku tarik dulu semua kartunya ya. Ada Three of Swords, Ten of Pentacles, Five of Swords, dan Knight of Pentacle. Oke. Ada negatif, ada positif. Kita baca negatifnya dulu. Kalau di sini aku lihat dari Three of Swords sama Five of Swords ya. Usaha, perjuangan ya, atau pekerjaan yang kamu lakukan hari ini atau kamu kejar mati-matian memang belum membawa hasil. Belum bisa membawa hasil. Bukan berarti gagal ya, belum bisa membawa hasil, sehingga hal ini membuat kamu kecewa ya. Tapi tentu saja setiap orang case-nya beda-beda ya. Nih contoh, kamu mau nagih uang misalnya ke teman kamu atau saudara yang pinjam duit kamu, atau nagih ke nasabah misal ya. Nah, kamu udah kejar sedemikian rupa, misalkan udah bela-belain tongkrongin dia ya, tongkrongin mereka dari pagi sampai malam misalkan ya, kamu telepon-teleponin terus, kamu usaha segala macam. Nah, ternyata belum bisa gitu. Nah, ini membuat kamu kecewa. Atau ketika kamu berkonflik dengan seseorang dan kamu berusaha untuk mati-matian memperbaiki, kamu misalkan ngejar, kamu nelponin apa segala macam, nah ternyata belum ada hasil. Nah, itu contoh ya. Atau misal ada situasi di mana kamu udah kerja capek-capek, kamu udah usahakan, ternyata nggak dihargai. Nah, itu mungkin negatifnya. Tapi ya, hal-hal yang positifnya juga ada. Di sini kalau aku lihat dari Seven of Pentacles, perlahan-lahan kamu mulai bisa menabung, mengumpulkan uang, bahkan berinvestasi dari semua hasil jerih payah kamu ya. Dan jika kamu saat ini bersabar, kamu merintis, kamu istilahnya kamu konsisten, kamu tekun, nah suatu saat kamu akan memanen hasilnya. Kesabaranmu akan terbayar. Oke. Next ada Ten of Pentacle. Di sini ada gambaran rezeki kamu melimpah ya, seperti pesan dari Ibu Bumi tadi, kelimpahan adalah milik kamu. Lalu ada pertemuan yang kamu lakukan, sepertinya ini lebih condong ke pertemuan keluarga, atau kalau pertemuan perusahaan itu keluarga juga ikut gitu, jadi kayak family gathering gitu ya. Atau ya sekedar kamu mengunjungi keluarga atau ada pertemuan gitu ya, selain ada kelimpahan rezeki. Kemudian ada Knight of Pentacle ya. Sebenarnya kamu punya sebuah pemikiran, kreativitas, strategi. Nah, ini jadi sinkron sama pesan Sky Wisdom tadi ya, tentang creativity. Tapi kamu menunggu waktu yang tepat gitu ya untuk ngeluarin strategi kamu gitu. Untuk merilis ya karya kamu. Nah, di sini juga kaitan dengan keuangan tadi ya, bahwa ada memang kamu mendapatkan rezeki berkelimpahan, tapi ada juga yang terpending gitu loh. Kemudian ada juga beberapa dari kalian yang sebenarnya ingin merencanakan perjalanan, tapi masih masih belum bisa
bergerak gitu ya, masih dalam rencana. Kemudian ada juga beberapa di mana kamu ingin reach out someone gitu. Mau itu kamu mau nelpon dia, hubungi dia atau datang ke dia. Tapi hari itu masih kamu tahan dengan berbagai macam pertimbangan. Oke, nih yang terakhir. Getaranmu hari ini atau vibrasimu hari ini. Ya. Facing my shadow, remove darkness from the world. Menghadapi bayanganku, menghilangkan kegelapan dari dunia. Setiap orang memiliki shadow atau bayangan. Itu adalah bagian dari jiwa kita yang telah dipisahkan oleh ego kita. Bagian dari pengalaman hidup kita yang telah kita tekan jauh ke dalam. Namun, bayangan tidak hanya berarti pengalaman negatif atau trauma. Ya, shadow itu nggak selalu tentang pengalaman negatif atau trauma. Shadow juga mengandung anugerah dan bagian-bagian penuh kasih dari diri kita yang kita rasa harus kita sembunyikan agar dapat bertahan hidup di dunia manusia atau dunia nyata. Saat kamu mendapatkan pesan ini jauh di lubuk hatimu, kamu meminta semesta untuk mendukungmu dalam menjalani kehidupan yang selaras dan penuh tujuan. Kamu tahu bahwa dengan berada di planet ini, kamu dapat membuat perbedaan dan pada akhirnya membawa cahaya besar ke dalam kegelapan. Untuk menjadi cahaya cemerlang yang kamu miliki, inilah saatnya untuk menghadapi bagian-bagian kehidupanmu, kisahmu, dan bakatmu yang telah tersembunyi dalam bayang-bayang. Jangan takut, kamu tidak lagi di sini untuk menyembunyikan bakat kamu. Kamu tidak lagi di sini untuk mengecilkan diri agar sesuai dengan orang lain atau menurunkan standarmu. Kamu tidak lagi di sini untuk membawa rasa sakit di hatimu. Dengan membawa shadow kamu ke dalam cahaya, kamu dapat menghilangkan kegelapan di dunia. Vibrasimu hari ini, aku bersedia menghadapi ketakutanku sendiri. Nah, oke. Ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya dan semoga resonate. Thank you udah nyimak video aku. Aku juga ucapkan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks untuk akun @sia_fauzia. Terima kasih banyak. Dan juga buat kalian yang sudah belanja di link produk yang aku sematkan ya. Terima kasih. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen.